Oke viewers, so welcome back. Jadi udah lama ya nih gak bikin video. Nah pada kesempatan kali ini saya bakal review ya Bellman CX25. Jadi produk ini sebenarnya udah lama banget juga ya. Karena sekarang kan banyak steamer baru. Jadi Bellman ini juga salah satu steamer pertama yang diproduksi resmi ya dari Vietnam, dari Taiwan, dari Taiwan. Jadi juga dirilis secara resmi oleh Oten Coffee. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di tahun 2022 ini saya ingin mereview kembali apakah di tahun ini masih worth it ya untuk dibeli dan digunakan. Sebelumnya di seri Bellman ini ada 3 seri ya teman-teman ya. Jadi ini yang CX25 dan ada satu lagi CX25 Pro yang ada manometer pressure-nya yang di sini, sama ada espresso maker juga. Dan seri yang pertama itu yang Bellman yang stovetop nggak salah, yang nggak ada espresso maker. Jadi dia cuma steamer sama tutupan sama handle doang. Nah jadi kebetulan untuk steamer ini kan sudah lama nggak saya pakai, jadi nggak saya pakai secara lama, cuma untuk karena waktu itu saya beli, jadi pengen saya coba gitu kan, tapi nggak terlalu saya pakai karena saya punya mesin steamer yang pakai listrik. Jadi untuk espresso makernya ini kan masih secara manual. Untuk prosesnya hampir sama seperti mocha pot. Nah jadi untuk sealnya masih aman, tidak ada yang keras. Paling ini hanya agak menghitam karena kan kena panas nih, tapi ini masih lentur. Untuk seal tengahnya juga masih oke, nggak keras, nggak pecah juga. Nah untuk seal atasnya juga masih oke ya. Ini untuk steam-onnya. Steam-on Bellman ini 2 lubang ya teman-teman ya. Masih oke, bersih. Nah jadi ini saya jual di harga 1.500.000. Boleh dicek untuk pasarannya ya, karena ini kan home use, bukan untuk dipakai untuk jualan. Jadi kemungkinan ya gak banyak trouble, malah nggak ada trouble sih di sini. Tuh masih oke, bersih ya, nggak ada banyak kerak-kerak. Nah untuk steam-onnya juga oke, masih bersih banget. Ininya juga aman. Nanti akan saya coba pakai aja. Jadi untuk secara function teman-teman tahu. Nah jadi untuk sedikit tips ya untuk pengguna Bellman ya yang baru-baru ingin pakai, disarankan ngisi air itu sampai setengah sini. Karena kan mungkin ada yang berpikiran, oh isi sedikit nih biar gasnya banyak. Tapi enggak juga. Setelah saya praktekin waktu itu, saya coba pakai isinya cuma sampai sini. Anginnya kurang. Ininya ini ada safety valve gitu. Jadi safety valve-nya udah padat, tapi anginnya masih kurang gitu. Jadi saya putuskan untuk isi sampai setengah. Saya panasin sampai safety valve-nya bunyi. Nah itu baru pressure-nya pas. Jadi untuk keunggulan Bellman ini, dia bisa menahan pressure lebih lama. Jadi habis kita panasin terus kita diamin, gasnya itu masih bisa stabil di dalam uapnya gitu. Dan karena saya pernah di video sebelumnya menggunakan steamer buatan lokal ya, tapi sebelumnya ini bukan untuk menjatuhkan brand lokal, cuman saya juga belum tahu kenapa bisa menjadi ada beberapa masalah yang saya temukan. Jadi untuk penggunaan steamer yang dari mocha pot itu, ketika kita steam susu, kita matiin, susunya ini bisa tersedot gitu. Jadi waktu kita purge, yang keluar itu bukan angin doang, itu susunya keluar. Itu salah satu minus sih menurut saya. Tapi untuk pressure-nya juga kenceng. Karena ini kan
pipe-nya itu juga lumayan besar ya diameternya, kalau Bellman ini kan kecil, jadi itu juga lebih dahsyat keluarnya. Dan keunggulannya juga mereka bisa isi sedikit air dan pressure-nya tetap kenceng. Nah, minus satu lagi, mereka itu nggak bisa nahan uapnya lebih lama dari Bellman ini. Ini saya bilang yang itu ya apa sih, yang bikinan lokal istilah, tapi lokalnya itu mungkin yang baru-baru ini gitu. Kalau setahu saya steamer itu yang pakai mocha pot itu paling pertama itu kan yang istilahnya agak resmi lah ya, itu kan dirilis oleh Bang Irawan, Red Steamer. Nah, kalau itu pernah saya coba juga, itu oke. Tapi ya harganya lumayan di kisaran 1 juta ke atas, 1,5 juta ke atas mungkin ya. Sama di X Steamer juga, nah itu juga bagus, dari Black Bottle yang nggak salah waktu itu. Jadi steamernya sama untuk rupanya, bawahnya itu seperti mocha pot, bisa diputar gitu, dibuka gitu kan, diisi air. Tapi secara function itu ada beberapa minus yang kita temuin kalau kita beli di misalnya handmaker yang baru-baru gitu, mungkin yang kurang ada nama lah ya. Tapi kan ini saya tidak membawa brand manapun, dan saya juga tidak memberitahu brand mana saja yang memiliki minus yang banyak. Tapi menurut saya ya ada harga ada rupa. Jadi walaupun rupanya hampir sama, tapi beda harga itu ada sebuah keuntungan. Oke, jadi nggak bakal lama-lama ya, kita coba isi air dulu di sini. Nah, seperti yang saya bilang sampai setengah ya. Oke. Kelihatannya tontonnya sampai setengah ya. Nah, habis itu kita tutup dulu. Salah. Kita pasang dulu ini. Ini jangan sampai keputar ya karetnya ya, harus lurus biar waktu dikunci itu dia tidak maksa gitu. Nah, jadi kalau ada yang keputar, ada yang kelipat gitu, dibenerin dulu. Oke, kalau udah siap. Nah, ini jangan lupa, maklum ya teman-teman ya, udah jarang saya pakai soalnya, jadi agak lupa-lupa gitu step by stepnya. Karetnya masuk, ini masuk. Oke. Nah, ini masuk. Nah, sebenarnya di sini kita taruh kopi. Berhubung saya udah banyak ngopi nih hari ini, jadi saya bakal nanti praktekin steam, saya bikin coklat panas aja lah ya. Nah, ini juga masih bersih ya, tuh teman-teman bisa lihat, karena saya jarang pakai. Nah, ini dimasukin. Oke. Ini hadap ke depan. Kalau teman-teman mau pakai ininya untuk air panas atau apa, hadap ke depan biar lebih praktis gitu, lebih fleksibel lah makanya, enggak itu kan. Nah, dikunci, udah rapet ya, pastiin rapet ya, jangan terlalu kenceng tapi pastiin rapet. Nah, make sure di sini tuh nggak ada sela. Nih, di sini nggak ada sela tuh, nggak ada sela. Jangan lupa dipasang steam-on-nya, jangan sampai hilang ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau buka steam-on, mau dibersihin misalnya, ini jangan sampai hilang ya, karena ini kalau ini kan tidak langsung nih teman-teman, di dalam ini kayak ada lempengan gitu. Jadi lempengannya ini dia untuk ini pasin ininya, jadi kalau ininya hilang nanti dia nggak pas, takutnya bocor, karena ini kan bahannya kayak plastik gitu ya, jadi bisa menjadi fungsi seperti seal gitu. Jadi pas kita kunci, dia bukan stainless lawan stainless istilahnya gitu, jadi dia lawannya plastik, jadi kayak ada pengeratnya lah. Nah, gagangnya kita pasang. Oke, berhubung kompor saya di belakang, kita pindah section dulu ya teman-teman ya.
Nah, nanti cara saya mencoba ini, saya akan pakai untuk air panas saja. Untuk air panas saya ambil untuk coklatnya nanti. Oke, kita pindah tempat dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya panasin. Mohon maaf sebelumnya untuk keberantakanan area kompor saya ini ya, karena ini juga kompor rumah, berhubung saya belum bersih-bersih. Nah, jadi kita panasin dulu ya sampai nanti dia panas. Kira-kira sampai di safety valve-nya ada keluar air gitu. Nah, nanti saya akan coba menggunakan ini untuk air panas, dan saya akan mencoba steam menggunakan Bellman. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi sekiranya kalau udah mulai panas, teman-teman boleh buka ininya pelan-pelan ya, seperti ini. Tuh, airnya akan keluar. Jangan bukanya jangan gede-gede ya, takut muncrat. Nah, kalau udah cukup matiin. Aduh. Nah, kira-kira ini ada airnya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, sembari kita menunggu steamernya siap. Jadi cara kerjanya walaupun ada kopi atau tidak ada kopi itu sama ya teman-teman. Bukanya jangan kenceng-kenceng, karena kalau kenceng-kenceng dia muncrat kayak tadi. Nah, jadi sembari kita nunggu, jadi kalau mau ngambil air ini dites pelan-pelan aja. Nah, bisa didengar tuh safety valve-nya udah itu ya. Nah, kalau udah itu ini boleh dimatiin. Oke teman-teman, jadi untuk angle-nya kita rubah sedikit ya, biar enak aja lihatnya. Nah, tentu bisa lihat di sini coklatnya udah ready. Oke. Nah, kita quartz dulu sebelum itu. Tuh, teman bisa lihat ya, uapnya lumayan. Nah, kita akan coba steam. Saya geser sedikit biar posisinya enak, karena ruangnya agak sedikit sempit ya. Nah, jadi posisinya seperti ini, karena dia dua lubang ya teman-teman. Posisi enak gimana nih? Nah, kayak gini lah ya. Nah, cukup segini. Nah, teman-teman bisa cari foamnya dulu. Kira-kira udah dapat, dimasukin, digedein biar agak cepet panasnya. Suhu udah mulai panas, kira-kira udah cukup, boleh dimatiin. Kita bisa lihat. Oke, siap. Nah, ini jangan lupa ya dibersihkan dengan kain basah. Tuh, tidak ada susu ya yang tersumbat. Tekanannya masih gede. Oke, sekarang kita lanjut ke pouring ya. Tuh, susu yang dihasilkan juga bagus, glossy. Oke, kita geser dulu steamernya. Kita transfer susunya. Kita zoom out lagi. Iya, kita lanjut pouring. Oke, perlahan. Untuk latenya tidak jago lah saya, cuma bisa lah. Oke, sip. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini glossy, shiny ya, tidak apa ya, maksudnya dengan Bellman ini tentu bisa mendapatkan sentuhan yang luar biasa gitu. Oke teman-teman,
Nah ini saya biarin ya, tentu bisa lihat ya. Saya ini tuh masih kenceng gitu, daya simpannya tuh bagus. Tapi yang perlu teman-teman ingat ya, teman-teman harus bisa merawat bagian-bagian dalamnya dan sealnya. Dan kalau pakainya itu jarang, kayak gimana ya, misalnya jarang steam nih, jarang steam, sebisa mungkin jangan terlalu lama disimpan di dalam ya, di dalam sini anginnya, karena kan karetnya takut melar gitu kan. Sebenarnya nggak langsung melar, cuman kan namanya menjaga gitu kan. Nah jadi mungkin itu aja sih tips and triknya. So far pakai Bellman ini ya, tentu bisa lihat untuk conditionnya tidak buruk-buruk amat. Tuh dia nahan pressure-nya juga lumayan. Cuman ya nggak bisa gimana banyak ya, paling ya tergantung teman-teman steamnya gimana. Kalau nggak terlalu lama ya bisa lama dia. Kalau teman-teman steamnya cepet, soalnya kan ini lumayan kenceng nih, masih bisa nge-steam. Oke, jadi mungkin sekian ya review saya teman-teman. Kalau ada yang mau beli ya boleh, linknya saya taruh di deskripsi, atau teman-teman yang mau langsung search ke Tokopedia saya bisa di search di nama store-nya Gelombang Seduh, atau yang mau langsung transaksi via Instagram juga bisa, nama IG-nya juga Gelombang Seduh ya. Ditunggu kabar baiknya, daripada nggak kepake barang bagus kayak gini kan sayang kan, daripada nggak kepake yang mending saya jual aja lah, nggak apa-apa. Soalnya kan namanya barang lama disimpan nggak bagus juga kalau dipakai. Oke teman-teman ya, mungkin nanti next video kalau ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa berguna untuk teman-teman, saya akan share lagi, saya akan bikin konten lagi. Oke? Atau teman-teman mau request bikin konten apa gitu selanjutnya, ya boleh silakan di komentar, di kolom komentar aja. Nanti saya akan sortir kembali dan menyisihkan waktu untuk bikin konten untuk teman-teman semua. Oke viewers, thank you for watching. See you on the next video.